Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan an tamzilil afkaril khatirah al-murtafi'ah tahzilil absarin nazirah العالم بوجب قلبي الزهرة الخادرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأحمده على أياده البيضاء المتقاطرة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات الباهرة وفضله على المقامة الفاهرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الأنجم الزاهرة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami As-Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah di kesempatan Jumat yang mulia ini kita sama-sama memantapkan wasiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti meningkatkan dan memantapkan, mengokoh keimanan kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebab dengan bekal iman dan takwa itulah manusia akan mendapat keselamatan baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Salawat salam marilah selalu senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, zuriyahnya, penerusnya dan sahabat-sahabatnya hingga yaumil qiyamah. Muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami As-Sa'adah. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita berada di bulan Muharram di 14 Hijriyah yang pertama umat Islam memperingati pergantian tahun baru, dan ini menandakan 1446 tahun yang lalu dalam kalender Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrahnya ke Madinah. Momentum hijrah dijadikan sebagai momentum penanggalan kalender Hijriyah sebagaimana di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ketika itu umat Islam dari mulai setelah Nabi wafat, dari zaman Nabi belum ada penanggalan kalender Islam. Bulan-bulan Islam sudah ada, Muharram, Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban sudah ada, tapi penanggalannya masih mengikuti dari penanggalan kaum yang lainnya. Ketika di zaman Khalifah Umar teringat akan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan mereka. Karena saat itu kata Khalifah Umar, saatnya umat Islam untuk punya penanggalan kalender sendiri, penanggalan sendiri berbeda dari kaum-kaum yang lainnya. Saat itu contoh teladan Khalifah Umar bin Khattab tidak memutuskan sendiri sebagai pemimpin, tidak egois, tidak mementingkan diri dan keluarganya saja, tapi dia mementingkan umat. Dia kumpulkan kepala-kepala suku, para kabilah, para tokoh-tokoh untuk berkumpul bagaimana kita umat Islam biar punya penanggalan yang baik, yang sendiri. Banyak usulan dari para sahabat dan para kepala-kepala suku, tokoh-tokoh masyarakat. Ada yang mengusulkan dimulai dari turun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dimulai dari kelahiran Nabi kita Muhammad, atau dimulai dari tahun wafatnya Nabi Muhammad, atau yang lainnya. Saat itu sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keempat, yang kemudian menjadi khalifah yang keempat, Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, mengusulkan kepada Khalifah Umar agar hijrahnya Nabi sebagai penanggalan, dimulainya penanggalan kalender Islam. Alasannya saat itu ketika ditanya apa alasannya, kata Imam Ali bin Abi Thalib,
yufariqu bainal haq wal batil, untuk membedakan bagaimana yang hak dan yang batil. Dan dimulainya dari mulai hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, di Madinah Nabi membentuk tatanan pemerintahan Islam, daulah Islamiyah, dimulai ketika Nabi melaksanakan hijrah ke Madinatul Munawwarah. Saat itu baik Khalifah Umar dan para sahabat dan tokoh-tokoh yang lainnya setuju dimulai dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ini dapat kita ambil hikmah bahwa momentum hijrah, momentum yang sangat baik, penanggalan kalender hijriah, momentum yang sangat baik. Yufarriqu bainal haq wal batil, membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan sebagai kita ketahui hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad ketika berdakwah di Mekah, dari mulai turunnya wahyu yang pertama, dakwah sembunyi-sembunyi sampai dimusuhi baik oleh keluarganya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya tidak heran kalau kita lihat sejarah momentum hijrahnya Nabi Muhammad, nggak heran kalau saat ini kenapa umat Islam begitu dibenci, begitu dimusuhi, seolah-olah ajaran Islam dibuat radikal, dibuat intoleran, dimusuhi baik oleh orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka takut akan syariat Islam, mereka takut akan kebesaran nama Islam. Sebagaimana kita lihat orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansor Madinah yang menerima Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat ini diabadikan di Al-Quran, as-sabiqunal awwalun al-muhajirin wal ansor walladzina lahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang terdahulu, orang-orang yang pertama masuk Islam, baik dari golongan muhajirin maupun golongan ansor, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qul rabbi udkhilni mudkhala wahrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, ya Allah, masukkanlah aku masuk secara dalam Islam secara yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara yang benar, dan berilah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dalam ayat yang lain Allah abadikan dalam suratul Anfal ayat 30, wa iz yamkuru bika allazina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya dan upaya terhadap kamu ya Muhammad untuk menangkap, memenjarakan, atau bahkan ingin membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Kita lihat hijrahnya Nabi begitu tantangan yang luar biasa, sampai-sampai tempat tidur Nabi harus digantikan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ya, dan Nabi berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar, jalan duluan ke Madinah. Bagaimana kita lihat dari dulu dakwah Islam memiliki tantangan yang berat, baik mau memenjarakan, mau menangkap, mau membunuh, mau mengecilkan ajaran Islam. Tapi apa yang kita lihat saat ini sesuai dengan firman Allah, yuriduna yayutfi'a nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya agamanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dari kisah hijrahnya Nabi, sedikit cuplikan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari dulu memang dakwah Islam memiliki tantangan yang berat. Kalau kita benar-benar mau beriman, bertakwa, pasti kita akan menemukan tantangan yang berat. Apalagi zaman sekarang, begitu kita lihat LGBT seolah-olah dianggap biasa, mabok-mabokan dianggap biasa, perbuatan maksiat dianggap biasa, dan kita yang melaksanakan ibadah dianggap seolah-olah intoleran. Kita yang ingin menegakkan syariat Islam dianggap intoleran, dianggap radikal. Itu kita nggak usah takut. Nabi Muhammad dulu sudah mencontohkan dakwah Islam harus benar-benar istiqomah di jalan Allah. Kalau kita benar di sisi Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi nggak usah heran kalau kenapa saat ini dakwah Islam begitu berat tantangannya. Dan bahkan kadang-kadang yang menjadi pertanyaan bagi kita,
Yang menentang kadang-kadang yang paling keras bukan dari orang kafir, tapi dari orang Islam sendiri yang katanya mengaku beragama Islam, tapi dia tergolong orang-orang munafik. Karena itu yuk mari, ku anfusakum wa ahlikum naran. Didiklah anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita untuk benar-benar mengenal agama Allah. Harus kuat Islamnya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, Islam dulu terlahir secara asing, nanti bisa akan di akhir zaman terasa asing. Kalau sekarang kita masih dianggap Islam intoleran segala macam, bukan nggak kemungkinan besok ketika orang mau sholat ke masjid dianggap perbuatan yang tidak benar melalui hukum dunia. Nauzubillah, ke depan akan makin berat. Seperti kita Muhammad nanti orang yang benar-benar beriman dan bertakwa bagaikan memegang bara api yang panas. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selamat, yang benar-benar beriman, bertakwa, apapun itu tantangannya. Justru ini ladang amal kita untuk kita dekat kepada Allah, ladang amal kita agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan momentum hijrah ini menjadikan momentum meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum in tilawatahu innahu was-sami'ul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بمن بذي من جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وزن بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى خير أهل الدارين خصوصا على أول رفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى صادق المسؤولين أبي حفص أمر فاروق ولا زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين غالب وباب العلم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى سادة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى السبتين الشريفين سيدي شباب أهل الدارين أبي محمد الحسني وأبي عبد الله الحسين ولا بقية الصحابة أجمعين ولا تابعين بإحسان وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم خلفاء المتقدمين والأئمة الماضين والعلماء الراشدين واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم الشهداء في سائر البلدان المسلمين أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي اليمن وفي العراق. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر صهيون الإسرائيليين والمنافقين. اللهم انصر من نصر دين محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله
إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الذين يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة